Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pelajaran yang ketujuh, kelas 4, mempelajari tentang surah Al-Fil. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kalian mahir membaca Al-Quran? Al-Quran tersusun dari ayat-ayat. Ayat-ayat tersebut juga tersusun dari kalimat-kalimat. Membaca Al-Quran adalah membaca kalimat-kalimat dalam Al-Quran dengan tartil, tertib, dan benar. Pada pelajaran kali ini, kita akan mempelajari surah Al-Fil. Kamu juga akan memahami makna dari surah Al-Fil. Kamu juga akan memahami makna dari surah Al-Fil. Pelajarilah dengan seksama, usahakan membacanya dengan baik dan benar. Artinya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Namun sebelum kita lanjutkan pelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki pelajaran yang selanjutnya, alangkah baiknya kita mengetahui isi atau materi dari pelajaran kali ini. Yang pertama, nanti kita akan membaca dengan tartil dan mengartikan surah Al-Fil. Yang kedua, kita menulis surah Al-Fil. Yang ketiga, kita menghafal surah Al-Fil. Kemudian yang keempat, mengetahui, memahami, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kandungan dari surah Al-Fil. Membaca dengan tartil dan mengartikan surah Al-Fil. Sebelum kita mengartikan surah Al-Fil, marilah kita membaca dengan tartil. Mari kita baca bersama-sama, diawali dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Anak-anak, itu tadi bacaan secara tartil, salah satu contoh bacaan secara tartil. Selanjutnya bagaimana arti dari ayat per ayat. Yang pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
wa arsala alaihi tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang terbakar, faja'alahum ka'asfin ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita membaca surah Al-Fil. Dari segi tajwid perlu diperhatikan lafal-lafal yang harus dibaca jelas atau mendengung, terutama lafal setelah huruf mim yang disukun, seperti lafal-lafal berikut ini. Alam taro itu dibaca jelas ketika ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ta. Alam yaj'al, huruf mim sukun juga dibaca jelas karena bertemu dengan huruf ya. Kaidahum fi, dibaca jelas karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf fa. Alaihim tayran, huruf mim sukun dibaca jelas karena bertemu dengan huruf ta. Yang kedua, jika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dibaca mendengung. Sebaliknya, jika bertemu selain dengan huruf tersebut dibaca jelas. Kemudian kita juga harus memperhatikan tanda mat, seperti bacaan harus dipanjangkan. Bagian selanjutnya kita menulis surah Al-Fil. Bagaimanakah langkah-langkah anak-anak untuk menulis surat Al-Fil, atau bagaimanakah cara supaya kita bisa menulis surah Al-Fil dengan bagus? Menulis surah Al-Fil harus memperhatikan penulisan huruf hijaiyah bersambung. Huruf hijaiyah ada yang dapat ditulis bersambung, ada pula yang tidak dapat menyambung dengan huruf lainnya atau huruf sudahnya. Huruf ini disebut huruf hijaiyah bentuk tunggal. Adapun yang perlu diperhatikan ketika menulis surat Al-Fil adalah perubahan bentuk hurufnya. Menghafal surah Al-Fil. Setelah kita mampu melafalkan, menulis surah Al-Fil, kita dilanjutkan untuk belajar menghafalkannya. Untuk mendapatkan hafalan yang baik, kita harus tekun dan bekerja sama. Tekun artinya dilakukan secara berulang-ulang. Semakin sering kamu berlatih menghafalkan, maka semakin cepat kamu akan menghafalkannya. Bekerja samalah dengan teman-temanmu dengan cara saling bergantian menyimak. Mintalah temanmu menyimak hafalanmu dan membetulkan jika ada kesalahan. Lakukanlah kegiatan tersebut secara berulang, secara bergantian. Kandungan surah Al-Fil. Surah Al-Fil berisi tentang peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha. Pasukan Raja Abraha mengendarai gajah sehingga disebut pasukan gajah. Mereka bermaksud meruntuhkan Ka'bah, pusat peribadahan masyarakat Arab. Akan tetapi serangan Raja Abraha gagal karena dihadang oleh pasukan burung ababil. Semua itu berkat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah adalah rumah Allah, sehingga dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa penyerangan Ka'bah ini bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka
tahun kelahiran Nabi juga disebut dengan tahun haji. Adapun makna kandungan dari surah Al-Fil adalah sebagai berikut. Yang pertama, Raja Abraha dengan pasukan gajahnya berniat menghancurkan Ka'bah tetapi gagal karena mendapat serangan dari pasukan burung ababil. Pasukan burung ababil diutus oleh Allah untuk melindungi Ka'bah dari serangan pasukan gajah. Yang ketiga, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Allah bersifat Maha Kuasa. Kekuasaan Allah melebihi kekuasaan seorang raja. Yang keempat, setiap bentuk kejahatan tentu akan mendapatkan balasan dari Allah karena kejahatan dapat merugikan manusia. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan siksa dari Allah baik ketika di dunia maupun nanti di akhirat. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.